Bab 2021, Memanen Makhluk Cerdas yang Tak Terhitung Jumlahnya. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang, hanya karena Kong Chan dan yang lainnya meninggal. Alam semesta kehidupan kehilangan akal sehatnya dan mulai berangsur-angsur menjadi kacau. Namun, hampir semuanya berperang di planet-planet kehidupan yang luas. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama satu persatu dengan kuat, saling menyerang dan membunuh. Jika perang semacam ini berlanjut selama sedetik, itu akan membawa kerugian besar. Sulang menyipitkan matanya dan segera mengaktifkan fungsi pengiriman klon. Planet-planet kehidupan ini telah dilindungi oleh kekuatan waktu dan ruang. Namun, Sulang telah menguasai kekuatan waktu, dan dapat dengan mudah mengirim klonnya untuk melintasi penghalang waktu dan ruang. Pada saat ini, satu avatar dikirim ke alam semesta kehidupan tersebut. Ratusan klon Hundred Shadow telah dikirim di setiap alam semesta, dan setiap klon adalah pembangkit tenaga listrik dari alam primordial. Hampir seketika, di semua planet kehidupan, setiap perjuangan akan berhenti dalam sekejap. Tahap terlalu dini. Ada orang kuat di tahap primordial, banyak tahap primal, ratusan jumlahnya. Ya Tuhan, para penguasa alam primordial yang bermartabat benar-benar berbaris seperti prajurit kecil. Tuan merekalah yang membunuh penguasa dunia kita. Dia terlalu kuat. Dengan begitu banyak bawahan di alam primordial, tingkat kekuatan itu tidak terbayangkan. Menyerah, hanya menyerah yang bisa bertahan dan memiliki masa depan. Mengikuti orang kuat ini, kita bisa melangkah lebih jauh. Apakah kamu sudah melihat, prajurit, alam primordial? Selama kita menyerah, kita juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Cepatlah dan tunduk pada Tuan baru kita. Petik 2. Seorang pembangkit tenaga listrik yang hampir pemula merasa ngeri, dan segera berlutut dalam kegembiraan, berharap untuk bergabung dengan komando Sulang. Pendekatan mereka sangat bijaksana, dan Sulang sangat puas. Kamu pintar, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah makhluk di bawah tahta Kaisar Alam Semesta tanpa batasku. Sekarang, mari kita pergi ke dunia batinku untuk bertahan hidup sebentar, dan segera, aku akan menganugerahkanmu kultivasi tahap awal primordial. Suara Sulang terdengar di setiap alam semesta yang hidup, seolah-olah seluruh dunia sedang berbicara. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut setelah mendengarnya. Dan para pemula itu sangat bersemangat, menyembah dengan panik, dan bahkan melemparkan kepala mereka ke tanah, ingin membenturkan kepala mereka ke lumpur. Kaisar Zhou yang tak terbatas. Pemilik baru mereka adalah Kaisar Zhou. Dan juga berjanji untuk memberi mereka basis kultivasi alam awal primordial. Hal ini membuat semua makhluk primer kuasi prima di 39 planet kehidupan begitu bersemangat sehingga mereka seperti Fan Jin di Zhongju, hampir menjadi gila saat itu juga. Tentu saja, orang-orang ini juga sangat mengerti. Aku harus berubah pikiran dan mendedikasikan kesetiaan dan ketulusanku kepada Tuan baru ini, Sulang, sebelum mereka dapat diterima. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang bersiap untuk menggulingkan kekuatan lama dan jahat dan membangun kekuatan baru yang percaya kepada Sulang. Mendengar ini, Sulang hanya tersenyum tipis. Kemudian dia memperkuat Sutra Kaisar 10.000 alam mingguan ke alam awal tertinggi, dan segera menyebabkan klon terungkap. Tiba-tiba, cahaya terang yang tak berujung menghilangkan semua kegelapan. Kesetiaan semua makhluk di dunia langsung menjadi milik Sulang. Jika Sulang tidak mengambil inisiatif untuk mencabut efek 10.000 alam mingguan. Kecuali makhluk-makhluk ini dapat menerobos ke alam awal primordial, ada sedikit kemungkinan untuk melepaskan diri dari belenggu dunia cahaya. Namun, itu hanya kemungkinan. Pada saat ini, di 39 alam semesta kehidupan primer, makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyerah kepada Sulang. Dalam sekejap, Sulang membawa dupa dan aspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Perlu dicatat bahwa para master asli dari alam semesta kehidupan ini hampir semuanya adalah master Buddha. Yang terbaik dari mereka adalah menyumbangkan dupa dan aspirasi. Sekarang semuanya lebih murah Sulang. Testut, ratusan ribu aspirasi khusus Seven Treasure Trees telah mengkristal. Setelah beberapa saat, Seven Treasure Tree akan dapat berevolusi lagi. Sulang tersenyum senang, dan kemudian memilih 39 dunia dinding kristal di dekat alam semesta Dantian. Segera setelah itu, dunia terberkati Hengsha, mata Sulang memadat, dan energi yang sangat agung mengalir ke 39 dunia dinding kristal, dan mulai dengan panik memperluas ruang di dalamnya.
Ini adalah perluasan kedua untuk dunia dinding kristal. Sehingga ruang internalnya dapat menampung planet-planet kehidupan primer sebenarnya. Sulang bahkan tidak ingin melepaskan dinding kristal alam semesta kehidupan di awal. Saya ingin menempatkan seluruh alam semesta kehidupan primordial ke dalam dunia dinding kristal. Namun, ini terlalu sulit. Seluruh alam semesta kehidupan primitif terlalu besar, dan dunia dinding kristal dari perluasan kedua tidak dapat menampungnya sama sekali. Oleh karena itu, hanya planet kehidupan yang dapat dipindahkan. Dan alam semesta kehidupan yang kosong hanya dapat dilemparkan ke dalam pupil 10.000 dunia untuk diselamatkan. Waktu berlalu dengan lambat. 39 dunia dinding kristal secara bertahap meluas hingga cukup besar untuk menampung planet-planet yang terlalu primer. Segera, Sulang mulai memindahkan planet kehidupan. Bahkan dengan basis kultivasinya saat ini adalah hal yang agak merepotkan. Butuh beberapa saat, baru kemudian ke-39 planet kehidupan dipasang ke dalam dunia dinding kristalnya. Saya pergi, saya merasa tubuh saya menjadi lebih berat. Yah, itu adalah kekuatan dunia yang sangat kuat, dan kekuatan manusia juga sangat memadai. Sekarang Xiao Luo dapat mengirim hantu dunia reinkarnasi ke dunia-dunia ini dan menangkap jiwa-jiwa makhluk yang telah mati. Ada juga sarang ibu bulan, dan biarkan ia mengirim klonnya ke dunia-dunia ini dan mengawasi perkembangan dunia. Senyum puas tersungging di sudut mulut Sulang, lalu ia memberi perintah kepada Xiao Luo dan Yue Mo. Xiao Luo dan Yue Mo segera bergabung untuk menguasai 39 dunia. Manfaatkan sebaik-baiknya. Cepat, ada banyak jiwa di dunia reinkarnasi. Setelah jiwa-jiwa ini diadili, yang tidak memenuhi syarat akan dilemparkan ke neraka kibao dan neraka yang menusuk hati. Mereka yang memenuhi syarat akan memasuki siklus. Bersamaan dengan itu, Nengat Bulan juga menerima sejumlah besar pecahan tubuh asli dari Sulang. Saat ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik alam awal mutlak yang dapat menghidupkan kembali Sulang. Oleh karena itu, pecahan tubuh Kaisar tertinggi dan Taichu hanya dapat digunakan sebagai makanan untuk sarang ibu bulan. Sehingga dapat menghasilkan lebih banyak spora kehidupan, melahirkan lebih banyak kebijaksanaan dan peradaban. Dan setelah Go Yue Brute dipromosikan ke Sanyan Supreme Beginning Stage dan diperkuat 8 kali, kemampuannya telah berubah dan disublimasikan secara kualitatif. Yaitu untuk mengumpulkan gen dan meningkatkan bank gen Anda sendiri, dan itu tidak lagi terbatas pada klan Moon Motes. Saat ini, sarang induk telah mengumpulkan gen dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Nengat Bulan juga mendapat gen Phoenix yang tersebar secara tidak sengaja dari alam semesta ajaib. Ada juga banyak gen dari 43 binatang suci yang baru saja diselamatkan oleh Sulang. Makhluk-makhluk yang dibawa ke dunia dinding kristal oleh Sulang juga akan dikumpulkan oleh Nengat Bulan untuk cadangan dan penggunaan. Sekarang spora sarang induk bulan dapat menghasilkan spora potensial yang mengerikan, yang dapat berevolusi menjadi spesies yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga telah sangat memperkaya keanekaragaman hayati alam semesta kehidupan Sulang dan dunia dinding kristal. Di dunia yang sangat tandus itu, Nengat Bulan dapat menggunakan spora untuk mengembangkan ras makhluk yang paling cocok untuk dunia itu. Dapat dikatakan, dalam penciptaan kehidupan dan alam semesta Sulang, sarang induk bulan telah memainkan peran yang sangat penting. Jika itu tergantung pada Sulang sendiri. Bahkan dia juga memiliki sutra nirwana tanpa dewa. Itu dapat menyerap darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan mereproduksinya di dunia, dan butuh banyak waktu untuk menyelesaikannya. Saat ini, setelah mengirimkan misi ke Xiao Luo dan Nengat Bulan, pandangan Sulang tertuju pada 43 binatang suci. Binatang-binatang ini memiliki jenis yang berbeda, namun, terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah kategori Shenlong, termasuk naga berwarna-warni seperti Qinglong, Bailong, dan Heilong, cabang naga seperti Yinglong, Qilong, dan naga bertanduk, dan bahkan naga khusus seperti Taixu Zulong. Ketika Sulang berada di pengasingan, ia memanggil sejumlah besar roh sejati dari naga semesta-semesta. Pada saat ini, roh sejati masih ditempatkan oleh matahari untuk menyerap energi, dan belum dibangkitkan. Selain klan naga, ada juga binatang suci dari keluarga burung, seperti Suzaku, King Luan, Suantian Kunpeng, dan Eclipse Kunpeng. Selain itu, ada Qilin, Sheng Yu, Qiongqi, Zhuwei, dan seterusnya. 43 binatang suci, total 32 ras yang berbeda.
Sulang menebak bahwa mereka mungkin semuanya mewakili yang terbaik dari ras masing-masing, berhasil menerobos ke alam primordial, tetapi sayangnya mereka ditangkap dan dijadikan budak. Keberadaan umum Li, sudah waktunya bagimu untuk bebas lagi. Mata Sulang berbinar, dan dia memanggil Phoenix dan Bielin. Segera, kemudian dia muncul di alam semesta kehidupan dengan 43 harta Buddha, dan mendatangi 43 dewa dan binatang buas. Ini adalah, sebelumnya, binatang-binatang suci yang menjadi budak orang-orang kuat di benua Tianmi. Ada klan Kilinku, para pendahulu dari 3 generasi klan Kilin darah mendalam di awal primordial. Dan Kunpeng, Shenlong, Xuanwu, Suzaku, King Luan. Bielin menatap 43 binatang suci di depannya, dan tiba-tiba matanya memerah, memikirkan pengalaman tragis binatang-binatang suci benua Tianting. Sebagian besar binatang suci memiliki bakat luar biasa, dan bahkan di benua Tianting tempat sumber daya telah dirampok, sejumlah besar orang kuat dapat muncul satu demi satu. Tetapi yang terkuat juga berada di tingkat primordial, dan sangat mudah diburu, hampir seperti ikan. Pembangkit tenaga listrik dari alam awal primordial tidak pernah muncul, yang telah membingungkan makhluk-makhluk binatang suci yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianting. Bielin juga salah satu orang yang memiliki keraguan. Tetapi dia mengerti sekarang, binatang-binatang suci yang diam-diam menerobos ke alam awal primordial, tentu saja tanpa kecuali, semuanya menjadi budak benua Tianmi. Benua Tianmi, Bielin mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya memutih, dan kebenciannya luar biasa. Pada saat yang sama, Phoenix juga memiliki mata yang dingin. Sebagai anggota tingkat tinggi dari klan binatang suci, melihat binatang-binatang suci ini begitu menyedihkan, tentu saja ia marah. Benua Tianmi sepenuhnya memperlakukan binatang-binatang suci benua Tianting sebagai ternak dalam penangkaran, dan mereka ingin membantai para penunggangnya sesuka hati. Ini benar-benar tak tertahankan. Bielin, Phoenix, jangan khawatir, kita akan segera memiliki kekuatan untuk menyelamatkan benua Tianting. Sekarang mari kita bantu binatang-binatang mistis ini terbebas dari rasa sakit. Sulang menepuk bahu Bielin, mengangguk ke arah Phoenix, lalu berbalik untuk melihat ke 43 binatang suci. Pada saat ini, 43 harta Buddha dikendalikan oleh Sulang. Tanpa perintahnya, binatang-binatang suci itu seperti mayat berjalan, mata mereka berdiri di sana dengan tatapan kosong. Mampu membatasi binatang buas yang terlalu mendasar. Harta karun Buddha ini luar biasa. Sayangnya, tidak peduli seberapa halus dan rumitnya senjata dan harta karun itu, aku bisa melihatnya sekilas. Sulang mengeluarkan harta karun Buddha, dan sambil mengaktifkan fungsi pengenalan senjata, dia menggunakan teknik misteri mikro untuk memperluas pikiran spiritualnya dan menjelajah. Hampir sekejap waktu, Sulang dapat melihat dengan jelas bahan dan fungsi harta karun Buddha ini. Segera setelah itu, pikiran Sulang muncul dengan banyak buku pemurnian Buddha kuno di daratan Tianmi yang baru saja dipelajari. Dengan cepat, dia mengandalkan pengetahuan dan pencapaiannya yang tak tertandingi untuk berspekulasi tentang metode pemurnian harta karun Buddha. Selama bahannya mencukupi, Sulang sendiri dapat memurnikan harta karun Buddha yang sama. Bahkan metode pemurnian harta karun telah dispekulasikan, dan secara alami jelas bagaimana melepaskan kendali harta karun Buddha dari binatang buas di awal. Metode khususnya adalah melebur harta karun Buddha dengan cara khusus. Menjadi pil khusus dengan pencapaian alkimia yang kuat. Terakhir, berikan kepada binatang buas untuk memulihkan kebebasannya sepenuhnya. Kecuali metode ini, bahkan jika metode lain dapat membuat binatang buas lepas kendali, itu hanya kebebasan yang dangkal. Keledai botak yang memurnikan harta karun Buddha ini benar-benar menyeramkan. Cahaya melintas di mata Sulang. Segera, dia mulai melebur harta karun Buddha pertama dengan metode yang dia prediksi. Dengan cepat, harta karun Buddha ini berubah menjadi genangan cairan emas di tangan Sulang. Selesaikan langkah ini, salah satu Suzaku yang dikendalikan oleh harta karun Buddha ini awalnya tidak terkendali, dan matanya perlahan mulai bersinar. Di mana tempat ini? Itu, Phoenix, Kilin, aku diselamatkan, tetapi tampaknya orang yang menyelamatkanku bukanlah Phoenix dan Unicorn, tetapi makhluk cerdas humanoid. Napas seperti ini adalah ras manusia. Suzaku melihat Sulang, Phoenix, dan Bielin, dan dia segera menunjukkan kegembiraan, dan segera merasa sedikit aneh bahwa Sulang adalah penyelamatnya. Dalam kesan Suzaku, ras manusia adalah eksistensi yang sangat lemah,
dan pemuda ras manusia saat ini setidaknya memiliki kekuatan tahap primordial yang kedua. Ini membuatnya sedikit tidak percaya. Saat ini, Zuke menemukan bahwa Sulang memiliki gerakan baru. Dengan lambaian tangan kanan Sulang, sejumlah besar api abnormal dari alam awal primordial berubah menjadi api murat krep yang tidak dapat ditentukan, membentuk tungku pil segera setelah itu. Sulang terus melemparkan bahan-bahan ke dalam tungku pil, dan akhirnya melemparkan cairan emas ke dalamnya. Di bawah tatapan Phoenix, Bierin dan Suzaku, sebuah pil emas dengan cepat disempurnakan oleh Sulang. Berhamburan, Sulang melambaikan tangannya dengan ringan lagi, dan api ungu itu tiba-tiba menghilang. Sebuah pil emas yang mengepul muncul di tangan Sulang. Ini, obat macam apa ini? Mengapa aku bisa memiliki godaan yang begitu kuat? Suzaku menatap pil di tangan Sulang, dan tiba-tiba tidak bisa menggerakkan matanya. Dia ingin memakan pil itu terlalu banyak, dan secara naluriah merasa bahwa meminumnya akan sangat bermanfaat baginya. Pada saat ini, Sulang terbang di depan Suzaku dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Pil itu akan meleleh di mulutmu. Dia langsung memasuki tubuh Suzaku. Segera setelah itu, Suzaku merasa seolah-olah semacam kekuatan magis memenuhi tubuhnya. Seolah-olah beberapa hal yang kurang darinya telah sepenuhnya terbentuk, seluruh tubuhnya memberinya perasaan lengkap dan sempurna dari dalam. Akhirnya, aliran jernih yang kuat mengalir keluar dari lautan kesadaran Suzaku. Hilangkan semua kabut di lautan pengetahuannya, sehingga dia dapat sepenuhnya memulihkan pikirannya yang jernih. Aku benar-benar bebas. Aku bebas lagi, aku dapat menggunakan kemauanku untuk mengendalikan tubuh dan kekuatanku sesuka hati. Suzaku merasakan perubahannya sendiri, dan air mata merah menyala mengalir dari matanya, berubah menjadi kristal yang disayanginya. Kamu bebas, Suzaku kecil. Ayo, datanglah padaku. Phoenix juga sangat senang, mengangkat sayapnya dan memberi isyarat kepada Suzaku. Ya, Tuan Phoenix. Suzaku menangis karena kegembiraan, tetapi dia tahu bahwa Sulang menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia pertama-tama melakukan etiket paling rendah hati dan hormat dari klan Suzaku kepada Sulang, sebelum dia terbang ke Phoenix. Semakin dekat dengan Phoenix, semakin Suzaku merasakan rasa aman dan santai yang tak ada habisnya. Perasaan ini, sejak dia lahir dan orang tuanya meninggal, dia tidak pernah merasakannya lagi. Selama miliaran tahun, dia tumbuh gemetar di benua Tianting, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan dirinya, menerobos alam permulaan. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa setiap gerakannya terlihat oleh para penjaga benua Tianting dari awal hingga akhir. Pada hari dia menerobos, dia ditangkap dan dicabut semua bulu Suzaku, dan hampir kehabisan darah Suzaku, dan menderita siksaan brutal. Pada akhirnya, dia bahkan lebih dikendalikan oleh pikirannya, dan bahkan pemikirannya, dan sepenuhnya direduksi menjadi budak boneka. Hidupnya, baru sekarang dia benar-benar mengalami hal-hal yang indah. Saat ini, Suzaku yang diselamatkan bersandar pada Phoenix dan menceritakan pengalamannya kepada Phoenix dan Bierin. Dan Sulang mulai menyelamatkan binatang kedua. Kali ini, Sulang memilih unicorn darah misterius. Ini adalah unicorn hitam raksasa, terlihat sangat perkasa, penuh dengan rasa kagum yang tak ada habisnya. Namun, dia, yang dikendalikan oleh harta karun agama Buddha, telah menjadi mayat hidup yang berjalan. Langit terbakar berwarna-warni, kondensasi. Setelah Sulang menggunakan metode khusus untuk melelehkan harta karun Buddha, dia memulai alkimia lagi. Itu berjalan dengan baik. Sebuah pil emas disempurnakan oleh Sulang dan diberikan kepada unicorn darah hitam yang telah memulihkan kewarasannya. Kirin Fengyun, terima kasih rekan Taois karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah Xuan Sui Qilin sepenuhnya memulihkan pikirannya, dia sama bersemangatnya. Namun, dia lebih stabil daripada Vermilion, dan dia sedikit lebih banyak mengalami perubahan hidup. Setelah dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Sulang, dia menatap Bierin. Senior Fengyun, Bierin membungkuk sedikit ke arah unicorn darah misterius itu, matanya penuh dengan kegembiraan. Ini adalah keluarga pertama yang telah dilihatnya selama lebih dari 1 miliar tahun. Haha, gadis kecil dari klan Jade benar-benar berbakat. Bahkan begitu mudah sehingga dia berhasil menembus alam awal primordial, aku takut bahwa aku mungkin berharap untuk menjadi alam 9 generasi. Feng Yun menatap Bierin di alam awal tertinggi dan berkata dengan heran. Semua ini adalah hadiah dari Yang Mulia Sulang. Yang Mulia Sulang, Kaisar Sulang yang setia,
yang menganugerahkan kepadaku basis kultivasi tahap awal primordial. Bielin berkata dengan gembira, senior darah mendalam, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Sulang, kita pasti akan dapat menaklukkan benua Tianting. Yang Mulia Sulang, Anda adalah Kaisar Zhou yang baru dan tak terbatas. Feng Yun menatap Sulang dengan kaget, dan membungkuk dalam lagi. Feng Yun melihat Yang Mulia Kaisar Zhou. Tidak perlu bersikap sopan. Ketika saya menyelamatkan 40 binatang lainnya, saya akan memberitahu Anda tentang situasi di pihak kita. Sulang tersenyum dan mengangkat unikorn darah misterius itu, dan segera mulai menyelamatkan yang ketiga dan keempat binatang buas. Waktu berlalu dengan lambat. Sulang memurnikan potongan-potongan harta karun Buddhisme menjadi pil, dan secara bertahap menyelamatkan semua binatang buas yang dikendalikan. Akhirnya, 43 binatang suci melayang di depan Sulang, ekspresi mereka bersyukur dan hormat. Mereka sudah memiliki pemuda yang telah menyelamatkan diri mereka sendiri sebelumnya, yang merupakan Kaisar Zhou yang baru dan tak terbatas sejak awal. Dan mereka tidak meragukan bahwa kekuatan Sulang sudah cukup, karena mereka menyaksikan Sulang memenggal 39 Taichu. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, tidak ada dari mereka yang memenuhi syarat untuk meragukannya. Dan melalui Biyerin dan Phoenix, banyak binatang suci sudah tahu bahwa tempat terkuat Sulang terletak pada potensi. Yang mulia baru ini, Kaisar Zhou yang tak terbatas akan segera menjadi pusat kekuatan yang lebih kuat, dan merupakan harapan seluruh alam semesta yang tak terbatas. Semuanya, aku, Sulang, Kaisar Zhou yang tak terbatas yang baru, membutuhkan bantuanmu. Sulang melihat sekeliling pada sekelompok binatang suci, tetaplah, ikuti aku untuk melawan benua Tianmi, dan lawan Kaisar Yuan Mingsu. Ya, Yang Mulia, Kaisar Zhou yang tak terbatas. Yang Mulia Sulang, itu adalah tugas kami. Tolong biarkan kami menawarkan segalanya, berjuang untukmu, berjuang untuk alam semesta yang tak terbatas. Binatang mistis, jangan pernah menyesalinya. Petik 2. Petik 2. Para dewa dan binatang bersumpah dengan gembira dan menyatakan tekad mereka. Karena diperbudak oleh benua Tianmi begitu lama, bagaimana mungkin mereka tidak membencinya, dan mereka dapat mengikuti. Baiklah, kalian baru saja keluar dari lautan penderitaan, jadi mari kita kembali ke alam semesta kehidupanku untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ini adalah pil yang telah aku saring, dan itu akan sangat membantu kalian. Sulang tertawa terbahak-bahak, lalu mengeluarkan sejumlah besar pil primordial sempurna untuk dibagikan kepada para dewa dan binatang buas. Binatang-binatang suci ini memiliki kehidupan yang lebih keras daripada para pejuang benua surgawi. Bahkan pil yang paling dasar pun jarang diminum. Pada saat ini, saya tercengang dan bodoh melihat begitu banyak pil primordial yang sempurna. Yang Mulia Sulang telah menghadiahi kita dengan begitu banyak ramuan ajaib. Semuanya adalah pil tingkat rendah. Semuanya tampaknya adalah pil kualitas sempurna yang legendaris. Luar biasa, ini pertama kalinya dalam hidupku aku menerima pil yang sangat berharga. Yang Mulia Sulang layak menjadi Kaisar Zhou yang baru dan tak terbatas. Petik 2. Petik 2. Para dewa dan binatang memandang pil itu dengan gembira, dan masing-masing dari mereka menangis karena kegembiraan. Tidak ada yang pernah memperlakukan mereka dengan sangat baik dalam hidup. Mereka, sama-sama, ambil semuanya, dan aku masih punya banyak setelah makan. Kekuatanmu sendiri adalah yang paling berharga, jangan tahan pil ini. Sulang menatap binatang buas yang tampaknya dicintai oleh ayahnya yang sudah tua, dan tiba-tiba tersenyum cerah. Ya, Yang Mulia Kaisar Agung Zhou, kita harus menerobos secepat mungkin dan bertarung untukmu. Para dewa dan binatang setuju dengan rasa terima kasih. Mereka juga mengatakan yang sebenarnya, sebagai yang terbaik di klan binatang suci, kualifikasi mereka benar-benar mengerikan. Bahkan ketika sumber dayanya sangat buruk, mereka telah berkultivasi ke tingkat 3 generasi dan 4 generasi. Dengan pil Sulang sekarang, itu pasti akan menembus kemacetan lebih cepat. Sayang sekali basis kultivasiku tidak cukup besar untuk diriku sendiri. Tidak apa-apa untuk mempromosikan permulaan kuasi primordial ke permulaan keadaan primordial, tetapi tidak apa-apa untuk menanamkan basis kultivasi untuk keadaan primordial. Hanya menunggu tingkat kultivasi sendiri menjadi lebih tinggi sebelum menanamkan keterampilan kultivasi untuk bawahan alam awal primordial. Tentu saja, setelah aku berlatih lebih banyak latihan, aku akan menanamkan latihan dan aturan waktu di dalamnya. Ini sama pentingnya dengan basis kultivasi.
Sulang memikirkannya di dalam hatinya, dan segera membuka alam semesta dantiannya, memasukkan Bielin dan binatang suci ke dalamnya. Dibandingkan dengan alam semesta kehidupan lainnya, alam semesta dantian memiliki energi yang paling melimpah, karena matahari ada di alam semesta ini. Sisa alam semesta hanya dapat memperoleh energi dari proyeksi matahari dan Sulang sendiri, dan energinya secara alami lebih lemah setelah menempatkan binatang buas ke alam semesta yang umum. Sulang menempatkan burung Phoenix ke alam semesta Yinghua lagi. Setelah periode pemulihan ini, Phoenix telah pulih ke tahap primordial Wuyan, dan harus saya katakan bahwa kemajuannya sangat cepat. Tidak akan butuh waktu lama untuk pulih ke alam awal primordial Qian, dan kemudian bergerak menuju alam yang lebih tinggi. Sudah waktunya untuk menuju ke daratan klan Wu. Sulang memikirkannya, dan segera menemukan Yinghua dan kekuatan klan Wu lainnya melalui internet transmisi. Yang Mulia Sulang, Kaisar Sulang yang setia. Setelah Yinghua dan yang lainnya melihat Sulang, mereka segera membungkuk dengan hormat. Oke, ayo pergi, tuntun aku dan menuju ke daratan klan Wu. Sulang tersenyum tipis, dan segera muncul di tengah melambaikan tangannya, berdiri tegak dan agung. Ya, Yang Mulia Sulang, Yinghua dan kekuatan awal lainnya menerima perintah mereka, dan kemudian terbang ke bagian permanennya. Hanya ada satu kekuatan besar klan Wu di tahap primordial 6 Yan, karena berada di ambang terobosan dan jatuh ke dalam keadaan mundur, dan tidak memasuki keabadian. Sulang tentu saja senang melihat apakah yang kuat di bawah komandonya ingin menerobos. Oleh karena itu, tugas juga diberikan kepada bawahan lainnya untuk melindungi yang kuat dalam kemunduran. Segera setelah itu, teleportasi. Dengan memikirkan Sulang, dia segera memobilisasi kekuatan untuk mentransmisikan internet, dan mencapai tepi konstelasi 100.000 langit. Di luar formasi, masih ada sejumlah besar klan Wu yang kuat menunggu. Sulang hanya membawa pembangkit tenaga klan penyihir ini ke keabadian, sehingga dia dapat menggunakan keabadian untuk melihat kekuatan alam yang lebih tinggi terlebih dahulu. Para penyihir yang kuat ini tahu bahwa klan tersebut telah memimpin para penyihir untuk bergabung dengan benua Tianmen untuk menjadi yang kuat di bawah komando Sulang. Namun, bagaimanapun juga, mereka belum merasakan kekuatan Sulang. Pada saat ini, melihat berarti percaya, dan mengalaminya sendiri, langsung terkejut, dan satu demi satu bangkit dengan kagum dan menyerah kepada Sulang. Selanjutnya, ikuti petunjuk yang diberikan oleh Yinghua dan yang lainnya, dan kirim klon ke daratan Wu Clan. Beberapa pikiran terlintas di benak Sulang, dan segera satu avatar 100 bayangan terus dikirim keluar, membuka jalan yang nyaman di kehampaan yang tak terbatas dan sepi. Jika Anda bertemu Starfield di jalan, Sulang akan segera menggunakan klon untuk menggantikannya, dan berlari untuk mengumpulkan semua planet di bidang bintang ke alam semesta dinding kristalnya. Ini memadatkan kekuatan alam semesta yang tak terbatas dan juga melindungi wilayah bintang ini. Secara bertahap, setelah Sulang memiliki lebih dari ratusan ribu planet, klon akhirnya tiba di patahan ruang waktu. Patahan ruang waktu itu tampak tidak berbeda dari alam semesta mati biasa. Namun, jika sesuatu jatuh ke dalamnya, ia akan segera diserang dan ditindas oleh kekuatan ruang waktu yang sangat mengerikan. Dibandingkan dengan graben ruang waktu buatan benua Tianmen, kekuatan patahan ruang waktu alami lebih kuat. Namun, karena alami, ia tidak sempurna sekaligus kuat. Ada jalur alami masuk dan keluar dari patahan ruang waktu. Tentu saja, ini bukan hal yang buruk, karena jalur ini sangat tersembunyi, dan sangat sulit untuk menemukan bahkan yang kuat di tahap awal. Para penyihir mengandalkan informasi yang ditinggalkan oleh yang kuat miliaran tahun yang lalu untuk masuk dan keluar dari patahan ruang waktu. Ini telah memastikan keamanan daratan klan Wu sebagian besar, membuatnya bertahan selama miliaran tahun. Pada saat ini, di bawah bimbingan Yinghua dan yang lainnya, klon Sulang terus maju melalui patahan ruang dan waktu, membuka jalan. Tidak butuh waktu lama, klon Sulang melewati patahan ruang waktu dan mencapai alam semesta lain yang hampir semi-independen. Setelah bergerak beberapa saat, saya menemukan benua raksasa yang tergantung di luar angkasa. Ini adalah sarang penyihir, benua penyihir. Mulai penggantian avatar, dengan sebuah pikiran, Sulang langsung mengubah posisi dengan klon, dan muncul di depan benua klan Wu di bawah kendali Infinity. Kami kembali, tanpa diduga, kami akan kembali ke benua klan Wu dari benua Tianmen secepat ini. Metode Yang Mulia Sulang, Kaisar Alam Semesta Tanpa Batas, benar-benar melawan langit.
Dia melaju sangat cepat. Petik 2. Yinghua dan klan Wu lainnya kagum ketika mereka melihat sarang mereka. Segera setelah itu, Sulang terbang ke benua klan penyihir di bawah kendali Infinity. Ruang angkasa tanpa batas yang tak tertandingi luasnya bagaikan sebuah planet raksasa yang terbang di benua penyihir, seketika membuat penduduk asli benua penyihir menjadi panik dan takut. Apa itu? Besar sekali, berkali-kali lipat lebih besar dari ciptaan alkimia terbesar klan Wu kita. Apa-apaan ini? Auranya terlalu mengerikan. Apakah itu akan menghancurkan klan Wu kita? Tidak, penguasa dunia penyihir agung, selamatkan kami. Petik 2. Di bumi, banyak sekali prajurit penyihir melarikan diri dengan panik dan berteriak. Namun pada saat ini, anak-anak dari suku penyihir, jangan panik. Aku adalah penyihir agung Yinghua, dan klan Wu telah dipeluk oleh Kaisar Sulang yang baru dan tak terbatas, dan akan mengantar masa depan yang lebih baik. Sekarang, semua ras penyihir kita sudah menjadi makhluk di bawah komando yang mulia Sulang. Beri aku, berlutut. Petik 2. Suara Yinghua menyebar ke area yang tak terhitung jumlahnya, segera menyebabkan sejumlah besar prajurit klan Wu berhenti melarikan diri. Namun orang-orang dari suku Wu jelas tidak bisa mempercayainya. Dari mana datangnya orang sombong, berani berpura-pura menjadi guru Yinghua? Apakah ada kaisar baru yang tak terbatas? Sungguh menggelikan. Hari ini aku di saat itu, dan aku akan mengungkap wajah aslimu. Klan penyihir dari alam primordial Yiyan naik ke langit, memegang hati manusia, dan dengan gila membunuh hingga tak terbatas. Ini adalah klan penyihir dari alam awal primordial yang baru saja menerobos. Dia tahu bahwa Yinghua dan yang lainnya telah meninggalkan benua klan Wu. Menurut akal sehat, tidak mungkin untuk kembali secepat itu, jadi dia tidak percaya pada identitas Yinghua. Sebagai keturunan klan Wu di era primordial, karakter yang kuat ini juga ganas dan ganas, bahkan jika dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dia harus menyerang yang tak terbatas. Gemuruh. Namun, dia melihat bahwa pria yang kuat ini dan senjata sihir planetnya sendiri bergabung menjadi satu, berubah menjadi planet besar, dan menabrak yang tak terbatas. Tetapi pada saat ini, Xingguan, buta mata anjingmu, teriakan keras datang dari Infinity. Segera setelah itu, sekelompok penyihir dilepaskan oleh Sulang di awal dan berhenti di depan planet besar itu. Apa, itu benar-benar guru Yinghua? Ada juga guru seperti Jixin, Nijin, dan Chongxi. Senior, mengapa kalian kembali ke daratan Wu Clan begitu cepat? Wu Clan baru bernama Xingguan menarik kekuatan sihirnya, dan menatap para penyihir di depannya dengan tak percaya. Yang mulia Sulang, Kaisar Zhou yang agung dan tak terbatas itu maha kuasa. Apa gunanya bergegas kembali ke benua klan Wu dari benua Tianmen? Xingguan, kamu berani mengucapkan kata-kata liar kepada yang mulia Sulang, jangan berlutut dan meminta maaf. Yinghua menatap Xingguan dengan marah, nadanya sangat kasar. Jangan berlutut dulu. Jixin, Nijin, Chongxi dan kekuatan klan Wu lainnya juga berteriak. Engah. Xingguan langsung berlutut. Yinghua dan yang lainnya adalah mentornya, beraninya dia tidak mendengarkan. Penjahat itu menghukum, lihat yang mulia Sulang, kaisar alam semesta yang tak terbatas. Penjahat itu punya mata tetapi tidak punya manik-manik, saya mohon yang mulia Sulang untuk menghukum. Xing peduli ketakutan dan mengakui kesalahannya dengan bersujud kepada keabadian. Menurutnya, untuk dapat menaklukkan kekuatan besar klan Wu seperti Yinghua, Kaisar Zhou yang baru setidaknya harus menjadi orang yang kuat dari awal Jiuyan. Tapi tebakannya salah. Sulang hanya berada di tahap primordial kedua. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah, bangun. Tanpa diduga, akan ada klan Wu Taichu lainnya, yang sangat bagus. Pil ini diberikan kepadamu, pergi dan konsolidasikan kultivasimu. Sulang tidak peduli dengan hukuman itu, tersenyum tipis, memanggilnya, dan menghadiahinya beberapa pil tingkat rendah. Ini, yang mulia Sulang, dia bersalah atas hukuman dan tidak berani mengumpulkan alkimianya, jadi dia meminta hukuman. Bola mata Xingguan Mingming hampir membesar karena pil tingkat rendah itu, tetapi dia mampu menahan keserakahannya dan terus memohon belas kasihan Sulang. Baginya, Sulang akan segera merasa lebih baik jika dia menghukumnya. Sulang tidak menghukumnya, tetapi dia khawatir. Aku pergi, Diao Mei, kamu harus dihukum. Baiklah, kalau begitu aku akan memuaskanmu dan menghukummu. Sulang memutar matanya,
dan segera menggunakan energi untuk memadatkan tangannya, mengetuk 3 kali di dahinya. Oke, sekarang maafkan kamu. Singguan, terima kasih Yang Mulia Sulang atas pengampunannya. Singguan menghela napas lega, dan kemudian menyembah Sulang 3 kali. Segera, dia sangat bersemangat, dan dengan gemetar menerima pil yang sangat disayangi dan sangat berharga itu. Yinghua, Sulang menoleh ke arah Yinghua, pergi dan sebarkan beritanya. Aku akan memimpin klan Wu untuk secara resmi kembali ke alam semesta tanpa batas dan muncul di hadapan semua makhluk di alam semesta lagi. Ya, Yang Mulia Sulang, Yinghua dan yang lainnya dengan cepat berlutut untuk menerima perintah, dan Suan pun bubar dengan hukuman. Setelah kerumunan bubar, masing-masing bertanggung jawab atas suatu area, dan mulai menyebarkan perintah Sulang. Pada saat ini, Yinghua dan yang lainnya merasa bahwa efisiensi seperti itu terlalu rendah. Jika itu adalah benua Wu, ia juga dapat mentransmisikan internet dengan roh benua surgawi. Jika Anda meneriakkan sepatah kata, semua makhluk di seluruh benua klan Wu dapat mengetahuinya dengan jelas. Benua klan Wu benar-benar terlalu terbelakang. Untungnya, saya telah memimpin klan Wu untuk bergabung dengan bawahan Yang Mulia Sulang. Sebentar lagi, benua klan Wu akan dapat menikmati kemudahan transmisi spiritual di internet seperti benua Tianmen. Yinghua berpikir seperti ini, dan ada sedikit harapan dan kegembiraan di matanya. Kecuali Yinghua, seluruh pembangkit tenaga awal klan Wu juga berpikir demikian. Pada awalnya, semua orang bersemangat karena daratan klan Wu akan segera menjadi bawahan Sulang. Waktu berlalu dengan lambat, Yinghua dan yang lainnya secara bertahap menyampaikan berita tersebut. Mereka semua adalah yang terkuat dari klan penyihir dan memiliki otoritas absolut. Jadi semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Dengan cepat, seluruh benua klan Wu mengetahui keberadaan Sulang. Itu adalah penguasa baru benua klan Wu, harapan seluruh alam semesta yang tak terbatas. Makhluk-makhluk itu tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan Sulang. Mereka hanya dapat membayangkan gambaran yang cemerlang, sangat agung, dan hebat dalam benak mereka. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan perintah satu persatu dan mulai mengumpulkan sumber daya dari daratan klan Wu untuk membangun formasi. Formasi yang ingin ia bangun adalah untuk membantu klon mengakomodasi formasi gabungan primordial benua klan Wu. Karena benua klan Wu terlalu besar, alam semesta kehidupan klon biasa sulit untuk ditampung. Bahkan alam semesta dan tian tempat bintang dan awan digabungkan, ruangnya sangat luas dan hampir tak berujung. Namun karena benua klan Wu terlalu besar, ia juga membutuhkan bantuan formasi untuk dapat masuk ke alam semesta kehidupan. Saat ini, setelah perintah Sulang dikeluarkan, Yinghua dan yang lainnya segera melaksanakannya. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul menuju Sulang. Sulang menerima sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Sulang tidak ingin sumber daya ini sia-sia, mereka akan mengembalikannya di masa mendatang. Bagaimanapun, dengan keberadaan gedung pertukaran, masih tidak mungkin untuk membuat gelombang darah dari sumber daya ini. Para prajurit sangat efisien, dan sumber daya kultivasi sebagian besar terkonsentrasi di tangan para prajurit yang kuat. Oleh karena itu, pengumpulan bahan pemurnian sangat lancar, dan tidak memakan banyak waktu. Dalam waktu singkat, sejumlah besar harta surga, material, dan bumi terkumpul di tangan Sulang. Selain bahan pemurnian milik Sulang sendiri, itu lebih dari cukup untuk mengatur formasi gabungan untuk membantu daratan Wu Clan membuat lompatan. Selanjutnya, Sulang mengirimkan sejumlah besar avatar dan mulai mengatur formasi di sekitar daratan Wu Clan. Sebuah pikiran terbentuk, mengambil langkah maju, pikir Sulang, dan segera formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, bersatu-satu sama lain, menutupi langit dan matahari. Ya Tuhan, begitu banyak formasi tiba-tiba muncul. Yang Mulia Sulang yang mengatur formasi. Dengan begitu banyak formasi yang kuat dalam sekejap, ranah apa yang telah dicapai kultivasi Yang Mulia. Sungguh menakjubkan, formasi ini membuatku merasa seperti penyihir hebat. Petik 2 petik 2. Di bumi, banyak sekali. Prajurit klan Wu melihat formasi yang muncul dari udara tipis di langit, dan mereka sangat bersemangat untuk berdiskusi. Menyempurnakan formasi hampir merupakan hal yang paling sulit bagi klan Wu. Jauh lebih sulit daripada menyempurnakan peralatan dan menyempurnakan agen farmasi. Oleh karena itu, Sulang segera mengatur sejumlah besar formasi,
dan segera meyakinkan banyak penyihir. Dan tepat ketika para prajurit klan Wu mendongak ke keajaiban formasi yang diciptakan oleh Sulang. Sulang juga sesekali melirik pemandangan di daratan klan Wu. Tanah yang luas itu penuh dengan suku penyihir. Sebagian besar dari mereka akan berkumpul bersama, dan ada banyak bangunan di suku itu. Dan bangunan yang paling penting adalah arena penyihir dan menara alkimia penyihir. Ada banyak arena penyihir, tetapi hanya ada sedikit menara alkimia penyihir. Arena penyihir adalah tempat yang digunakan untuk melatih tubuh fisik bagi para prajurit penyihir. Ini adalah metode latihan yang telah diwariskan selama berkali-kali, dan sekarang sudah sangat matang mereka mempraktikkan sistem fisik. Mereka telah mampu menembus batas alam dengan tubuh dan mencapai tingkat kaisar. Namun, jika ingin terus berkultivasi, mereka harus mengolah jiwa spiritual. Menara alkimia klan Wu adalah sistem kultivasi kedua yang dikembangkan oleh klan Wu, yaitu sistem untuk mengolah jiwa spiritual. Mereka yang dapat berkultivasi di sini adalah kaisar fisik atau jenius penyihir dengan jiwa yang sangat kuat. Pada zaman dahulu, para jenius penyihir dengan jiwa yang sangat kuat ini adalah peramal, leluhur, dan sebagainya dari suku penyihir. Mereka dapat menggunakan kekuatan jiwa, juga dapat menggunakan mantra, dan memiliki status yang sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan klan Wu hingga saat ini, kultivasi jiwa spiritual menjadi lebih umum. Mereka mendirikan tempat-tempat seperti menara alkimia klan Wu. Sejumlah besar jenius penyihir berkultivasi dan melakukan penelitian di dalamnya, kemudian mereka diwariskan dari generasi ke generasi untuk membentuk sistem pengetahuan yang dijunjung tinggi oleh para penyihir. Saat ini, kedua sistem arena penyihir dan menara alkimia penyihir mulai menyatu, membentuk sistem pelatihan yang lebih kuat khusus untuk penyihir. Misalnya, para penyihir yang berlatih daging di arena ras penyihir seringkali memiliki tato kasar di tubuh mereka. Tato ini bukan hiasan, tetapi susunan alkimia dengan kekuatan magis. Sistem klan penyihir berkembang perlahan pada tahap awal. Selain itu, lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan. Untuk mengolah tubuh fisik membutuhkan terlalu banyak harta. Tetapi pada tahap selanjutnya, dengan tubuh fisik yang kuat sebagai fondasinya, kecepatan kultivasi akan menjadi lebih cepat. Sistem saat ini dianggap sebagai subperadaban prajurit, dengan kelebihan dan kekurangan. Jika kita dapat berintegrasi ke dalam seni bela diri tradisional daratan Tianmen dan saling melengkapi, kita dapat mempercepat peningkatan. Dengan semangat untuk mentransmisikan internet, integrasi semacam ini akan sangat cepat. Sulang menyerah pada sistem kultivasi klan Wu, dan pikiran terlintas di benaknya. Segera setelah itu, dia mulai mengamati sistem alkimia klan penyihir lagi. Sistem alkimia klan Wu adalah sistem yang memadukan peralatan alkimia dan formasi Dao. Dibandingkan dengan dan Daoki Dao Zen Dao tradisional, sistem alkimia klan Wu sedikit aneh, misterius, dan metafisik. Sepanjang perjalanan, Sulang melihat sejumlah besar kreasi alkimia. Senjata khusus yang dibiakkan dari daging dan logam, ramuan aneh atau formasi seperti makhluk hidup. Bahkan ada beberapa penyihir kuat yang menggunakan tubuh mereka sebagai bahan baku untuk alkimia. Selain itu, ada metode alkimia yang aneh dengan menggunakan kekuatan dupa, misalnya, menggunakan kekuatan keputusasaan untuk membuat emas, menggunakan kekuatan kekaguman untuk membuat emas, dan menggunakan kekuatan ketakutan untuk membuat emas, membentuk segala macam hal aneh dan kuat, yang agak mirip dengan alam surga Vena Naga Void milik Sulang. Dan dalam sistem alkimia, pengungkit, suku penyihir tercermin dengan jelas. Sebagian besar efek pemurnian akan sangat kuat. Sistem alkimia klan Wu juga memiliki kelebihan. Sulang merenung dalam hati, jika bertabrakan dengan formasi pil 3 arah ortodoks, mungkin sistem formasi pil yang lebih cemerlang dapat dikembangkan. Dia telah mempelajari sistem alkimia teratas dari klan penyihir, ditambah 3 pencapaian dari susunan alkimia ortodoks yang telah dikuasainya, dan pencapaiannya di bidang ini hampir tak tertandingi. Namun, banyak hal hebat datang dari pikiran, dan aura yang tampaknya tidak mencolok. Oleh karena itu, Sulang sangat menantikan tabrakan dan fusi sistem alkimia klan Wu dan sistem alkimia ortodoks. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang terus menyiapkan formasi, dan ketika formasi telah sepenuhnya disiapkan, dia telah melihat seluruh daratan klan Wu. Dengan adanya klon, itu dapat dikirim dan diganti, dan dia menghabiskan sedikit waktu di jalan. Dalam waktu sekitar setengah jam,
kombinasi vertikal dan horizontal 6 lingkaran dari formasi gabungan yang terlalu mendasar telah diatur. 6 formasi gabungan melingkar, 3 secara horizontal mengelilingi daratan klan Wu, dan 3 vertikal mengelilingi daratan klan Wu, sepenuhnya meliputinya. Formasi itu dipenuhi dengan fluktuasi spasial yang mengerikan. Bahkan jika belum diaktifkan saat ini, ruang di sekitarnya akan menunjukkan gelombang yang bengkok. Formasi itu selesai. Sulang mengumpulkan semua kekuatan klan Wu, Yang Mulia Sulang. Yinghua dan kekuatan awal lainnya berlutut di depan Sulang dengan hormat, dengan hukuman tambahan di dalam. Saya telah menyelesaikan formasi. Selanjutnya, saya akan membawa benua klan Wu ke alam semesta klon. Sulang melihat sekeliling ke kerumunan dan mengumumkan dengan ringan. Ya, Yang Mulia, dapatkah kami membantu Anda? Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Tentu saja, saya ingin Anda ditempatkan di Infinity. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya, sekarang, ayo masuk. Selesai berbicara, dengan lambaian tangan besar Sulang, sinar cahaya diproyeksikan dari kapal tanpa batas, menyinari Taichu klan Wu yang kuat. Saat berikutnya, klan penyihir memasuki Infinity di hari-hari awal. Memasuki Singguan of Infinity untuk pertama kalinya penuh dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Melalui guru-gurunya, Yinghua dan yang lainnya, dia telah mendengar tentang keanehan Infinity. Pada saat ini, bagaimana mungkin Anda tidak bersemangat dan bersemangat? Angka tanpa batas. Ini adalah ciptaan alkimia terhebat di alam semesta. Ini dibuat oleh Yang Mulia Sulang, kaisar yang teguh dan tak terbatas. Ini terlalu kuat. Di bagian inti yang penting, gerbang hukuman tergantung di angkasa, dan segala sesuatu di dunia luar dapat terlihat di depan mata. Sebuah kekuatan aneh menghubungkannya dengan keabadian. Semua kekuatannya diberkati pada keabadian. Dan kekuatan tanpa batas, Singguan juga dapat dirasakan dengan sangat jelas. Dia baru saja menerobos ke tingkat primordial, dan saat ini dia merasakan tingkat kekuatan konvensional yang lebih tinggi. Itu adalah energi besar yang tidak dapat dia bayangkan, seolah-olah dapat membanjiri alam semesta. Selain itu, Singguan juga merasakan generasi kedua dan ketiga, sampai kekuatan waktu dikuasai oleh kekuatan tingkat kian. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya, dia dapat mengalami dan mengamati dengan saksama. Segera, dia memahami kebenaran yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Singguan, tahan napasmu, seriuslah. Sebuah suara muncul di benak Singguan, dan itu adalah gurunya Yinghua. 120.000 bagian dari angka tak terbatas saling melengkapi, dan para prajurit yang ditempatkan di dalamnya juga dapat berkomunikasi satu sama lain. Ya, penyihir agung. Ekspresi Singguan mengembun, segera menahan kegembiraannya, dan mendedikasikan dirinya pada kapal tak terbatas itu. Secara bersamaan, Sulang juga mengendalikan Infinity untuk terbang ke timur jauh daratan utama dan memasuki formasi yang baru saja disiapkan. Segera setelah itu, pengiriman klon, Xingchuan Yunhe. Dengan sebuah pikiran, Sulang segera melepaskan avatar klon dan avatar kembarnya. Segera, 48 avatar segera bergabung menjadi satu. Sebuah eksistensi yang kuat di alam primordial kian terbentuk. 48 avatar Gemini juga menggunakan kombinasi bintang dan awan untuk menyatu menjadi orang yang kuat di alam primordial kian. Selanjutnya, salah satu avatar Xingchuan Yunhe dikirim ke bagian paling barat oleh Sulang dan diintegrasikan ke dalam formasi. Yang lain dikirim ke bagian bawah benua klan Wu, secara langsung membuka alam semesta kehidupannya. Tanpa suara, sebuah saluran ruang angkasa besar muncul di bagian bawah benua klan Wu, itu seperti lubang hitam untuk menelan semuanya. Formasi, Kai, mata Sulang memadat, dan dia mengaktifkan formasi gabungan dari alam awal tertinggi yang baru saja diatur. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang sangat mengerikan datang dari formasi. Energi semua orang di tanpa batas diserap dengan gila-gilaan. Klon Xingchuan Yunhe Barat juga gila-gilaan menyerap energi oleh formasi. Tidak hanya itu, metode pembentukannya juga menarik energi langit dan bumi dari seluruh benua Wu Clan. Setelah menyerap energi yang sangat besar, formasi tersebut resmi diluncurkan. Namun, ada fluktuasi spasial yang sangat mengerikan yang terbentuk dalam 6 formasi gabungan yang terlalu mendasar berbentuk cincin. Melihat benua Wu Clan dari kehampaan yang sepi di kejauhan, Anda dapat menemukan bahwa seluruh benua Wu Clan tampaknya menyusut.
Benua Wuklan yang menyusut secara bertahap menjadi seukuran dengan saluran ruang angkasa kosmik klon Xing Chun Yunhe. Saat berikutnya, itu seperti jantung yang berdetak. Saluran ruang angkasa klon Xing Chun Yunhe membengkak dan berkontraksi dengan hebat, dan segera membawa seluruh benua Wuklan ke alam semesta kehidupan. Secara bersamaan, Infinity dan klon lain di bawah kendali Sulang juga memasuki alam semesta kehidupan, terus-menerus mempertahankan formasi ruang angkasa bersatu yang terlalu primer. Hanya dengan cara ini alam semesta kehidupan dapat terus mengakomodasi benua Wuklan.